Salam jumpa bagi sahabat-sahabat arsitek lanskap, urban designer, para perancang kota dan pemerhati pelestarian bangunan heritage ya. Salam jumpa di YouTube kami. Mohon dukungannya, subscribe, like, and share. Matur nuwun. Salam hijau lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang berbahagia di hari terakhir Ramadan 1442 Hijriah ya. Jadi sebentar lagi akan memasuki hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah yang jatuhnya pas tanggal 13 Mei. Ya, hari Kamis 13 Mei bertepatan juga dengan ulang tahun saya. Semoga selalu sehat ya. Mohon teman-teman bisa memberikan doa untuk saya, untuk bangsa Indonesia ketika melaksanakan Hari Raya Idul Fitri ya. Semoga semuanya bisa tercover, sehat semua ya. Di tengah pandemi memang situasinya menyulitkan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia ya. Selamat pagi sahabat-sahabat pelestari budaya ya, dan juga para pemerhati landscape di Taman Kota ya. Pagi ini saya berada di satu tempat yang cukup ikonik ya, di Taman Mugas yang dikenal sebagai Taman Warak. Warak sendiri ya, ini divisualisasikan sebagai sculptural ya, sebagai patung mitologi di era-era dahulu, bahwa sampai hari ini pun masyarakat Kota Semarang mengenal sebagai ikonnya Kota Semarang, yaitu warak. Biasanya menjelang Ramadan dilakukan satu prosesi dugderan dengan menggunakan ikon warak ngendok, satu hewan mitologi berkepala dragon, badan singa ya. Ini sebagai mitologi, maskotnya juga sebagai Kota Semarang ini. Selamat pagi sahabat-sahabat arsitektur. Pagi ini saya berada di satu perpustakaan warak ya, karya arsitek terkenal Daliana. Dan memang ini satu karya cukup spektakuler yang masuk kategori penghargaan arsitektur dunia barangkali ya. Nanti kita ulik lagi bahwa tempat ini merupakan sebuah fasilitas perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat di sekitar Kota Semarang, khususnya di daerah Kalisari ini ya. Jadi hati-hati ya di dalam pandemi ini, tetap cuci tangan, jaga jarak, dan menggunakan masker. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berada di kawasan komplek Kecamatan Semarang Selatan ya, dengan background tugu PKK. Waktu itu kami rancang menjadi juara pertama untuk tugu PKK sekota Semarang ya. Jadi Lampir Lor mewakili Kecamatan Selatan menjuarai juara 1 ya. Kami rancang dalam waktu sehari semalam nih. Oke.
yang pagar besi itu, ini kan tembok masalahnya, betul nggak? Oh, partisnya, partis juga betul. Nah, ya betul. Jadi salah satu media yang efektif adalah melalui media sosial tadi. Ya, fungsi kami dari kalangan kampus dan profesional hanya menyampaikan apa-apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan gitu. Kemudian langkah-langkah berikutnya ya tentu harus ada satu tindakan action, baik action plan maupun action yang lain. Selamat datang di Kota Tegal. Ini ada satu gedung yang patut dilestarikan sebagai gedung maskapainya kereta api ya di Tegal, yang saat itu menjadi pusat perkeretaapian di Jawa, Pantai Utara sampai Cirebon, sehingga sampai saat ini gedung ini tetap dilestarikan dan menjadi sentral pelayanan perkeretaapian PT KAI. Sebelumnya juga digunakan sebagai gedung kampus Pancasakti ya di Tegal. Ini sekarang sudah beralih kembali menjadi gedung jawatan perkeretaapian PT KAI Indonesia. Patut menjadi kebanggaan bagi Kota Tegal yang memperhatikan pada pelestarian bangunan kuno sebagai cagar budaya yang patut dilestarikan sepanjang masa, tapi tetap berfungsi di perkembangan zaman ini ya. Makasih sahabat, sampai jumpa, salam lestari. Letak dari bangunan gedung ini ya persis berseberangan dengan stasiun kereta api Kota Tegal, yang di seberangnya juga ada satu ruang terbuka hijau sebagai taman kota, Taman Garuda ya, Garuda Pancasila mestinya. Jadi ini posisinya strategis, memiliki orientasi ke ruang terbuka hijau, sehingga bangunan ini menampilkan kemegahannya sebagai bangunan yang strategis dan memiliki visual yang cukup bagus dengan sumbu antara stasiun kereta api dengan alun-alun Kota Tegal menuju ke seberangnya, yaitu Masjid Agung Kota Tegal ya. Ada balai kota juga di sana, sehingga merupakan kesatuan ruang urban design yang cukup menarik, yang memiliki kontekstual dengan konteks ruang terbuka hijaunya. Ini patut dipelajari tentang urban design dan sejarah perkotaannya ya. Begitu ya sahabat ya. Oke, sampai jumpa ya. Salam menikmati keindahan Kota Tegal ini ya Pak Robi. Salam ya sahabat-sahabat pelestarian kota ya. Saat ini kami berada di balai kota Tegal ya, dekat pelabuhan laut
Jadi bangunan ini juga salah satu penanda ya, landmarknya Kota Tegal ya. Saat ini gedung Balai Kota sudah difungsikan sebagai gedung DPRD Kota Tegal yang mempertahankan keasliannya bangunan. Kemudian di sebelahnya ada kantor pos, seberangnya lagi ada kantor militer Angkatan Laut ya, Pangkalan Angkatan Laut yang menjadi satu kesatuan dengan gedung-gedung maupun di lingkungan kawasan Balai Kota ini. Pangkalan Angkatan Laut di Kota Tegal ini semula sebagai bank di era kolonial ya, jadi menjadi pusat sentra industri yang menyediakan jasa-jasa perbankan ya, sehingga Kota Tegal saat itu menjadi pusat perekonomian di Pantura Jawa yang cukup terkenal ya, sehingga kita bisa memperhatikan bahwa Kota Tegal sebagai kota bahari sudah didukung oleh armada Pangkalan Angkatan Laut ya, sehingga cukup strategis peran Kota Tegal sebagai kota bahari. Dan ini juga berseberangan juga dengan gedung kantor pos yang tetap dilestarikan hingga sekarang menjadi ciri khas Kota Tegal sebagai kota bahari. Oke. Selamat pagi sahabat-sahabat, rekan-rekan dari Arsitek Lanskap. Salam berjumpa. Kali ini saya berada di satu tempat ya, sebuah taman kota yang dikenal sebagai Taman Indonesia Kaya, yang dulu dikenal sebagai Taman KB gitu ya. Dan ini sebuah taman kota yang dirancang sebagai bagian dari paru-paru kota, sekaligus sebagai media interaksi antara warga ya, dengan berbagai masyarakat, khususnya publik ya, bisa berinteraksi dalam berkesenian, dalam berbudaya, dan menjadi alternatif pilihan untuk tempat-tempat rekreasi, sekaligus bisa melakukan olahraga gitu ya, olahraga ringan dan sebagainya. Karena kita melihat di sini ada beberapa penataan taman ya, ada bunga, ada vegetasi pohon-pohon besar ya. Kita lihat di sana ada beberapa pohon besar, kemudian ada kolam air ya, ada air mancur. Juga beberapa titik kita bisa melihat ada sculptural ya, patung-patung ibu dan anak ya, ibu dan dua anak. Kemudian ada juga patung tentang tokoh-tokoh pewayangan Pandawa V ya. Nanti kita bisa lihat detailnya. Tapi pada prinsipnya bahwa Taman Indonesia Kaya menjadi salah satu ruang terbuka hijau yang barangkali dirancang dengan perhatian khusus ya. Sentuhan-sentuhan landscape-nya cukup bagus, kemudian pengolahan elemen-elemen vegetasi maupun elemen-elemen sculptural dan beberapa elemen-elemen estetis lainnya, sehingga bisa dikatakan bahwa Taman Indonesia Kaya dirancang dengan pendekatan satu pertimbangan estetika, sekaligus pertimbangan satu ruang tempat berkumpul bagi warga Kota Semarang khususnya ya. Dan beberapa arena-arena pertunjukan, ada panggung ya, kemudian ada tempat-tempat orang bisa
berekspresi melalui lukisan anak-anak gitu ya, Taman Merdeka gitu, bisa dikatakan seperti itu. Baik sahabat, sampai jumpa lebih detail lagi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.